So many nights I was in the cold, sleeping alone here without you. And every time I tried to... Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok A BCBL Statistika. Di sini kami akan menjelaskan mengenai cara uji ANOVA menggunakan RStudio. Sebelumnya, perkenalkan, saya Nova Labia Mutakin dengan NIM akhir 004. Saya Gaida Syafina Diva dengan NIM akhir 023. Saya Nela Putri Alia dengan NIM akhir 029. Saya Salsabila Subekti dengan NIM akhir 012. Saya Lutfi Octavian Safitri dengan NIM akhir 010. Dan saya Fajar Gafif dengan NIM akhir 024. Selamat menyaksikan. Check it out. Oke, jadi di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara membuat data. Jadi yang pertama, kita harus menginstal package bernama ggplot2. Fungsinya itu untuk menampilkan visualisasi. Lalu kita menginstal package car juga untuk melakukan uji homogenitas dengan living test. Lalu yang pertama kita membuat datanya, untuk namanya itu bebas. Di sini saya menamai datanya yaitu suhu. Lalu kita tulis faktor kurung buka rep kurung buka c kurung buka suhu yang akan diuji, yaitu ada 25 derajat Celcius, 50 derajat Celcius, dan 75 derajat Celcius. Lalu ada each sama dengan 10 kurung tutup. Dan untuk fungsi each sendiri adalah data yang berada di kadar, yaitu kita membuat data baru bernama kadar, lalu sama dengan c kurung buka 30 data kadar, yang dimana 10 itu milik 25 derajat Celcius, 10-nya milik 50 derajat Celcius, dan 10-nya lagi milik 75 derajat Celcius. Lalu kita mengelompokkan data dengan cara membuat data baru, yaitu saya beri nama data suhu kadar sama dengan data frame kurung buka suhu dan kadar, yaitu dua data tadi yang telah kita buat. Fungsi data frame sendiri untuk mengelompokkan antara data suhu dan data kadar. Lalu kita bisa memanggil pengelompokan data yang telah kita buat, yaitu dengan cara menuliskan data suhu kadar. Seperti itu saja. Lalu kita enter. Di sini muncul beberapa data yang telah kita buat yang sudah dikelompokkan sesuai dengan uji suhu yang ditentukan. Selanjutnya, uji normalitas dilakukan untuk mengetahui apakah data yang digunakan dalam penelitian berdistribusi normal atau tidak. Pada penelitian ini, uji normalitas dilakukan menggunakan Shapiro-Wilk test dengan fungsi Shapiro.test kurung buka data suhu kadar, kemudian memanggil kolom kadar kurung tutup. Hasil uji normalitas menunjukkan nilai W sama dengan 0,93517 dengan p-value-nya 0,06751. Karena nilai p-value-nya sebesar 0,0671, yang mana lebih besar dari 0,05, maka data kadar dinyatakan berdistribusi normal. Selanjutnya, dilakukan uji homogenitas untuk mengetahui apakah varians data pada setiap kelompok perlakuan sama atau homogen. Digunakan package car karena package tersebut menyediakan fungsi leaven test yang umum digunakan untuk mengetahui kesamaan varians antar kelompok. Uji ini dilakukan menggunakan leaven test melalui fungsi leaven test kurung buka kadar suhu, data sama dengan data suhu kadar kurung tutup. Leaven test ini dipilih karena relatif robust terhadap penyimpangan normalitas dan banyak digunakan untuk memeriksa asumsi homogenitas varians. Hasil uji homogenitas menunjukkan nilai F sama dengan 0,7796 dengan p-value-nya 0,4686. Yang mana di atas 0,05, maka varians data antar kelompok suhu bersifat homogen. Pada langkah ini, saya membuat model ANOVA dengan fungsi AOV, kurung buka kurung tutup, yang merupakan singkatan dari Analysis of Variance. Fungsi ini digunakan untuk menguji apakah kata-kata kadar pada ketiga kelompok suhu tersebut, yaitu 25 derajat Celcius, 50 derajat Celcius, dan 75 derajat Celcius, memiliki perbedaan yang signifikan. Model yang dibentuk kemudian disimpan dalam objek model suhu kadar untuk dianalisis lebih lanjut. Selanjutnya, saya menggunakan fungsi summary kurung buka kurung tutup untuk menampilkan hasil ANOVA. Pada output, terlihat bahwa faktor suhu memiliki nilai F sebesar 117,9 dengan p-value sebesar 4,56 dikali 10 pangkat minus 14. Karena nilai P jauh lebih kecil daripada 0,05, maka hipotesis 0 ditolak. Artinya, apabila terdapat perbedaan kadar yang signifikan pada setidaknya satu kelompok suhu, karena ANOVA menunjukkan adanya perbedaan yang signifikan, maka dilakukan uji lebih lanjut, yaitu uji 2K HSD untuk mengetahui pasangan kelompok suhu mana saja yang berbeda secara signifikan. Hasil uji 2K menunjukkan bahwa seluruh pasangan kelompok memiliki nilai P ADC atau nilai P adjusted kurang dari 0,05, sehingga semuanya berbeda secara signifikan. Perbandingan antara 50 derajat Celcius dengan 25 derajat Celcius menunjukkan selisih kata-kata sebesar 10,1. Perbandingan antara 75 derajat Celcius dengan 25 derajat Celcius menunjukkan selisih kata-kata sebesar 19,5. Perbandingan antara 75 derajat Celcius dengan 50 derajat Celcius menunjukkan selisih sebesar 9,4. Dengan demikian, seluruh kelompok suhu berbeda nyata satu sama lain. Berdasarkan hasil one-way ANOVA dan uji lanjut 2K HSD, suhu berpengaruh secara signifikan terhadap kadar sampel.
Semakin tinggi suhu yang digunakan, maka semakin rendah kadar yang diperoleh. Kelompok 25 derajat Celcius memiliki kadar yang paling tinggi, diikuti oleh 50 derajat Celcius, dan yang terendah adalah 75 derajat Celcius. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa peningkatan suhu menyebabkan penurunan kadar secara signifikan. Selanjutnya, untuk melakukan visualisasi data, kita dapat memanggil package yang sudah terinstall di awal tadi, yaitu ggplot2, yang dimana ggplot2 ini merupakan package yang digunakan untuk membuat berbagai jenis visualisasi data. Setelah itu, output yang dihasilkan berupa box plot dengan 3 kelompok suhu, yaitu 25 derajat Celcius yang berwarna biru, 50 derajat yang berwarna orange, dan 75 derajat yang berwarna merah. Masing-masing box plot menunjukkan distribusi nilai kadar pada suhu tersebut. Dari grafik terlihat bahwa suhu 25 derajat memiliki nilai kadar paling tinggi dengan median sekitar 94-95, lalu suhu 50 derajat memiliki kadar yang lebih rendah dengan median sekitar 85, dan suhu 75 derajat memiliki kadar yang paling rendah dengan median sekitar 75. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi suhu penyimpanan atau perlakuan, nilai kadar cenderung semakin turun. Selain itu, sebaran data pada masing-masing kelompok relatif kecil karena ukuran kotak tidak terlalu lebar. Tidak tampak adanya outliner atau titik data yang jauh dari kelompok utama. Selanjutnya, kita melakukan pengujian visualisasi data menggunakan minplot. Pada kesempatan kali ini, kita menggunakan fungsi start underscore summary kurung buka fun sama dengan min kurung tutup. Fungsi ini digunakan untuk menghitung rata-rata kadar pada setiap kelompok suhu secara otomatis. Kita memerintahkan pembuatan poin atau titik yaitu dengan warna merah dan pembuatan garis dengan warna hitam agar memudahkan kita membaca grafik. Setelah kita run, kita mendapatkan grafik rata-rata kadar pada setiap suhu sebagai berikut. Dalam grafik tersebut, terdapat 3 titik berwarna merah yang menunjukkan rata-rata kadar pada masing-masing suhu, sedangkan garis yang berwarna hitam menghubungkan rata-rata tersebut sehingga memudahkan kita melihat pola perubahan yang terjadi pada setiap suhu. Nah, dapat kita lihat pada suhu 25 derajat diperoleh rata-rata kadar sekitar 94,6. Ketika suhu dinaikkan menjadi 50 derajat Celcius, rata-rata kadar tersebut mengalami penurunan menjadi sekitar 84,5. Sedangkan pada suhu 75 derajat Celcius, rata-rata kadar mengalami penurunan sekitar 75,1. Nah, dapat kita lihat bahwa garis yang berwarna hitam ini mengalami penurunan terus-menerus dari suhu 25 derajat hingga 75 derajat Celcius. Nah, hal tersebut yang terjadi menunjukkan adanya kecenderungan bahwa semakin tinggi suhu yang diberikan atau yang dinaikkan, maka semakin rendah kadar yang diperoleh. Akan tetapi, minplot ini hanya dapat melihat rata-rata kadar pada setiap suhu. Kita belum dapat melihat penyebaran data pada setiap kelompok. Maka kita melakukan pengujian visualisasi data lain, yaitu menggunakan box plot yang dikombinasikan dengan jitter plot. Nah, dalam pembuatan grafik tersebut, kita menggunakan fungsi giom underscore box plot kurung buka kurung tutup dan giom underscore jitter kurung buka kurung tutup. Nah, box plot itu sendiri digunakan untuk melihat sebaran data dan nilai tengah atau median pada setiap kelompok. Sedangkan jitter digunakan untuk menampilkan seluruh titik data hasil pengamatan agar lebih mudah diamati. Nah, setelah kita run, kita mendapatkan grafik pada kelompok suhu 25 derajat mengalami nilai kadar tertinggi dengan rentang sekitar 91 hingga 99. Nah, sedangkan pada suhu 50 derajat Celcius, kadar berada pada rentang sekitar 79 hingga 89. Sementara itu, pada suhu 75 derajat, kadar berada pada rentang sekitar 71 hingga 79 dan menjadi kelompok dengan nilai terendah. Nah, dapat kita lihat bahwa sebaran data pada masing-masing kelompok dalam masing-masing kelompok terlihat titik-titiknya tuh cukup terpisah dan tidak banyak tumpang tindih. Hal ini mendukung hasil yang dapat kita lihat pada minplot sebelumnya, yaitu bahwa peningkatan suhu diikuti oleh penurunan kadar. Visualisasi data menggunakan violin plot. Nah, visualisasi data menggunakan violin plot sendiri ya seperti namanya, maka grafik yang akan muncul nanti akan berbentuk seperti biola. Nah, fungsi utama dari grafik violin plot sendiri adalah untuk melihat sebaran atau distribusi data kadar berdasarkan kelompok suhu yang berbeda, yaitu 25 derajat Celcius, 5 derajat Celcius, dan 75 derajat Celcius. Nah, untuk memunculkan grafik violin plot, maka kita dapat menulis coding seperti yang tertera pada layar berikut. Nah, setelah itu kita klik run, lalu pada bagian sebelah kanan dari RStudio kita akan muncul grafik violin plot seperti berikut. Jadi, semakin lebar bentuk biola di sini, itu menunjukkan semakin banyak semakin banyak data yang tersebar pada rentang nilai tersebut. Lalu di sini terdapat box plot kecil di bagian tengah dari bentuk biolanya, dan garis hitam kecil di bagian tengah box plot itu menunjukkan nilai median atau nilai tengah dari data yang kita uji.
Lalu berikutnya di sini ada legend.position. Nah, legend.position ini digunakan untuk mengatur posisi dari keterangan grafik atau legenda agar lebih mudah dibaca dan tidak menghalangi informasi penting dari si grafiknya. Jadi legend ini yang di sebelah sini. Nah, caranya sendiri adalah setelah coding dari grafiknya dimasukkan lalu ditambah them dalam kurung legend.position sama dengan di sini kita masukkan arah atau posisi yang kita inginkan untuk menempatkan keterangan dari grafik atau legendanya. Misalnya di sini saya ingin posisinya berada di sebelah kiri, maka dapat ditulis legend.position sama dengan left, lalu bisa diklik run. Nah, nanti akan muncul legendnya berada di sebelah kiri. Sesi data tersebut, maka kita bisa mengambil kesimpulan. Pada suhu 25 derajat Celcius, kadar dari obatnya cenderung lebih tinggi dan berkumpul di antara angka 90 sampai 100. Begitu suhunya naik menjadi 50 derajat Celcius, kadarnya turun pada angka kisaran 80 sampai 90. Dan begitu juga saat suhunya mencapai 75 derajat Celcius, maka kadarnya akan semakin menurun di bawah angka 80. Sekian yang dapat kami sampaikan. Semoga dapat dipahami dan dapat menambah wawasan kita semua. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.